bapaknya itu cerita, sang bapaknya ustadz teman saya itu, beliau itu dulu pernah ketika muda disukai sama janda cantik mas, wes kayak piye gue. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Pengalaman pribadi saya nggih, saya punya teman seorang pejabat, beliau pernah datang sekali ke rumah saya. Nggih. Beliau datang ke rumah, kemudian beliau itu bercerita tentang memang keluarganya pinter-pinter, hebat-hebat mas. Settingan pendidikannya itu kalau di Yogyakarta ya SMP ya SMP 5, SMA SMA 3, SMA 1, kuliah ya UGM model-model begini. Belum menceritakan kepada saya waktu jagungan di rumah saya, nggih kalau kita setting anak kita akan bisa begitu. Saya matur kepada beliau, Pak, kalau saya itu kepengen anak-anak saya di pesantren. Ya. Kenapa? Karena saya kepengen anak saya SMA itu lulus jadi ulama. Masalah mereka punya cita-cita dari dokter, monggo engko tak kuliah kene kedokteran. Saya nyelengi sejak sekarang. Kalau anak saya kepengen jadi pilot, tak kuliah ke jadi pilot kowe engko. Tapi pertama kali dari mulai SD sampai SMP SMA dia jadi ulama. Ya. Dia orang yang paham dengan agama. Setelah itu mau jadi apa terserah. Ya. Anak pertama saya yang perempuan kepengen jadi psikolog seperti istri saya, ya monggo nabung, dan sudah menyampaikan, ayah besok kalau lulus dari pondok kepengen kuliah di psikologi, ya yo ora apa-apa, nyelengi. Ya. Ming SMP SMA di pesantren kalau saya, kenapa? Karena itu pendidikan dasar. Mungkin orang punya anggapan bahwa SMP SMA itu pendidikan lanjutan. Mboten, kalau saya menganggap SMP SMA itu pendidikan dasar. Kenapa begitu rekan-rekan? Karena betapa banyak anak-anak yang ketika SD rajin ke masjid, SMP hilang gambare. Betapa banyak anak-anak yang mulai rajin ke masjid ketika kelas 1 SD, itu begitu kelas 1 SMP, gambarnya sudah mulai pindah ke pinggir jalan. Itu ketika SMA nanti pindahnya ke alun-alun yang night club loh rekan-rekan sekalian. Nyun ngapunten loh. Ya, mohon maaf. Anda tidak percaya kalau Anda ketemu dengan anak-anak pang itu, anak-anak yang biasa mangkal di pinggir jalan. Coba panjenengan tes baca Quran. Tak tes maca Quran setiap jenengan sama cowok tak kayak saya ketemu jenengan tes itu. Banyak di antara mereka yang bacaan Qurannya bagus. Apa masalahnya? Biasanya icul itu ketika SMP. Kenapa? Kenapa pendidikan SMP itu penting? Kenapa pendidikan SMP SMA itu penting? Karena itu masa-masa pubertas. Masa pubertas itu masa pembentukan watak. Kalau ada di antara kita yang kepengen anak saya jadi dokter, kuliah kene kedokteran. Ya. Saya kepengen anak saya nanti jadi insinyur, kuliah kene yang teknik, ning saya kira anak insinyur ya. Ya. Saya kepengen anak saya jadi pilot, saya sok kon ngambil apa ya D3 neng apa, aeronautika atau apa, mbuh radong saya. Ya. Tapi SMP SMA pendidikan dasar itu. Sepindah malih. Datang dari mana? Dari cita-cita. Rekan-rekan sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Jadi orang tua harus tahu dia harus beramal seperti apa yang akan dia kerjakan, harus tahu. Ingkang ketiga, apa yang perlu kita miliki? Teladan. Teladan yang baik. Rasul kita itu sampai menyampaikan begini. Satu hadis dibawakan oleh Imam Ahmad. Rasul kita menyampaikan, barang siapa yang mengatakan wahai anakku kemarilah, kemudian ketika anak kecil itu datang dan tidak diberikan apa-apa, maka dia telah berbohong. Kenapa? Karena orang itu secara tidak sadar telah mengajarkan anaknya untuk berkata bohong. Ya, anak itu hanya mengikuti saja. Bayangkan loh, kalau kita membiasakan anak kita, bukan membiasakan, setiap kali anak kita nangis itu kita bawa keliling rumah, setiap kali lihat cecak kita katakan kepada anak kita, nak diam, kalau tidak diam cokot cecak loh. Itu sampai dewasa akan diingat loh itu mas. Dan apa yang diingat oleh anak kita ketika akhirnya dia berpikir, rupanya cecak ora iso nyokot menungso, berarti ibu kumbian ngapusi aku. Dan itu nanti biasanya akan terulang kepada anak-anaknya. Ya. Rasul kita Muhammad SAW itu mengajarkan Islam kepada anak-anak kecil, ponakan-ponakan beliau, ya sepupu-sepupu beliau. Misalkan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah suatu saat minta izin tidur bersama dengan istrinya Rasul namanya Maimunah. Iyalah, Maimunah ini adalah buliknya
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bingung kan jenengan Mas? Abdullah bin Abbas itu putranya dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nggih to? Abbas bin Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Rasul kita menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah itu adalah adik kandung dari ibunya Abbas bin Abdul Muthalib. Hubungannya Rasul itu begitu loh rekan-rekan. Tadi kita kembali kayak bolah bundet dengan sahabat-sahabat yang lain itu. Ya. Dan diizinkan oleh Rasul tidur di tengah-tengah. Jadi Rasul kita di samping, kemudian Abbas yang masih kecil, Abdullah bin Abbas yang masih kecil tidur di tengah-tengah, kemudian buliknya tidur di sampingnya Abdullah bin Abbas. Masih kecil karena ketika Rasul kita wafat Abdullah bin Abbas berusia 7 tahun, masih kecil. Kemudian Abdullah bin Abbas itu ingat betul dan rupanya sepanjang hayat dikerjakan oleh Abdullah bin Abbas loh itu. Belum menceritakan Rasul itu ketika sepertiga malam bangun, maka beliau ikut bangun. Dan sejak saat itu Abdullah bin Abbas mengerjakan itu loh. Ya. Bangun, kemudian mengambil air wudhu, maka Abdullah bin Abbas yang mengambilkan air wudhu. Apik itu Mas. Contoh itu. Ya. Jadi memang memberikan teladan itu penting. Jangan sampai bapak-bapak kita itu marah-marah anak kita tidak pergi ke masjid jebule awake dhewe meneti manon yang arep manomah gitu Mas. Karoan cekak kita udele. Jangan begitu. Ya, jangan begitu rekan-rekan sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Tidak akan jadi itu nanti. Ya. Tidak akan jadi. Tadi kita sampaikan Abdullah bin Zubair itu menjadi pahlawan Islam besar. Bahkan ketika usianya ikur-kuran, selikur-likur mungkin, ya, itu beliau sudah menjadi salah satu di antara panglima perang pasukannya Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Ya. Jadi salah satu pembawa bendera perangnya Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin itu siapa? Abdullah bin Zubair. Masih muda beliau. Ya. Kok bisa sejak kecil dididik oleh orang tuanya, dan ketika mendidiknya itu Zubair bin Awam mengajak putranya didelokke tenanan. Jadi kalau panjenengan membaca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Zubair bin Awam itu ketika perang Yarmouk didatangi oleh pejuang-pejuang Islam anak-anak muda, para tabiin yang masih muda-muda itu. Kemudian mengatakan kepada Zubair bin Awam, wahai paman, mari kita berperang, kami akan ikut panjenengan di belakang panjenengan wahai paman. Maka Zubair bin Awam menjawab, wahai anak-anakku, engkau tidak akan mampu kalau mengikuti aku. Hendak, kami akan mengikuti panjenengan. Ya sudah kalau begitu, kamu di belakangku ya. Kemudian Zubair bin Awam itu maju, dan itu pasti dilihat oleh Abdullah bin Zubair bapaknya seperti apa. Jadi Zubair bin Awam itu berhadapan dengan 10.000 pasukan Romawi. Zubair bin Awam sendirian, 10.000 itu diserang, dibelah pasukannya Mas. Sampai kocar-kacir, sampai ujung belakang, kemudian balik lagi ke depan gitu. Dan itu dilihat oleh anak-anak muda itu, dikai contoh tenanan, kuwi lho dadi pahlawan ini ngene iki lho. Ya. Begitu rekan-rekan sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Contoh itu penting. Maka salah satu kebiasaan baiknya para sahabat itu apa? Para sahabat itu biasa mengajak anak-anak mereka kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu penting. Salah satu bentuk yang lain itu hikmahnya nopo, bapak-bapak sekalian, kalau panjenengan punya putra, maka satu hikmah yang baik yang diajarkan para sahabat itu mereka tahu apa yang dikerjakan oleh bapaknya ketika keluar rumah. Jadi, itu kalau panjenengan kepengen mengkader loh, ya ajak. Misalkan panjenengan guru, suatu saat putra panjenengan ajak panjenengan ngajar. Ya, itu akan terekam selamanya di dalam kepala anak-anak kita, Mas. Oh, bapakku berarti nek metu omahe ngono wae. Ya, kalau misalkan panjenengan macul, ya diajak macul agar dia tahu betapa susahnya wong macul. Ya, memang begitu, dan itu yang dikerjakan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Hausikum bayyana fi taqwa. Kenapa ini teladan? Dan teladan itu pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar. Satu kisah setelah itu saya tutup 30 menit nih, Mas. Ya. Jadi pentingnya teladan itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh istrinya Al-Aziz, ya, masuk ke dalam kamar, dan apa komentar Allah Ta'ala? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Waktu itu Allah yang menyampaikan, walaqad hammat bi, istrinya Al-Aziz kepengen betul berzina dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, sedangkan keadaannya Nabi Yusuf sudah sangat mendukung beliau untuk
berzina. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena Yusuf melihat petunjuk dari Allah, pasti dia akan terjerumus ke dalam dosa itu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah aku Allah menyelamatkan Yusuf dari perbuatan jahat, fahsya, perbuatan keji. Innahum min ibadinal mukhlasin. Sungguh Yusuf termasuk golongan orang-orang yang mukhlas. Rekan-rekan sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Apa makna linasrifa anhu su'a wal fahsya? Aku alihkan dia sehingga dia tidak berbuat jahat dan berbuat keji. Itu maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika diajak berzina oleh istrinya Al-Aziz, itu tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam itu di dinding istana itu melihat wajah bapaknya. Ngeten iki Mas. Ya. Nabi Yusuf itu ketakutan Mas, ngoplok. Kenapa? Melihat bapaknya, dia ingat dengan bapaknya. Bapakku ki wong soleh, mosok anake ngeten iki. Ya. Betul rekan-rekan, saya punya teman, beliau ustadz besar, ya, beliau penulis buku terkenal. Rekan saya di pondok pesantren. Beliau termasuk ustadz kaya, kenapa? Karena usahanya maju sampai sekarang Mas. Saya dapat cerita dari sepupunya. Sepupunya ustadz besar juga Mas. Ya. Beliau cerita dengan saya itu. Pas saya silaturahim dengan anak-anak Toreng itu ke kampung halaman beliau itu, saya ketemu dengan sepupunya itu, terus cerita di hadapan beberapa orang itu. Sang bapak itu cerita, kenapa kok anaknya sukses? Bapaknya itu menyampaikan, mungkin Allah memberikan rezeki itu jalarane. Bapaknya itu cerita, sang bapaknya ustadz teman saya itu, beliau itu dulu pernah ketika muda disukai sama janda cantik Mas, wes kayak piye gue. Itu sang bapak diajak berzina oleh janda itu di dalam ruangan, bahkan mohon maaf sudah tinggal dadi. Itu tiba-tiba sang bapak melihat wajah kakeknya, kakeknya teman saya itu. Kakeknya wong soleh, bapaknya wong soleh. Kondisi mendukung untuk berzina itu tiba-tiba dia melihat di dinding rumahnya itu ada wajah kakeknya loh Mas. Kan persis tahu ya ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga begitu melihat wajah kakeknya itu ngoplok, dia lari ketakutan loh Mas. Bapaknya mengatakan mungkin Allah memudahkan rezeki anaknya itu karena peristiwa itu. Koyok dini ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya rekan-rekan, itulah pentingnya teladan. Fausikum wa ya nafsi bitaqullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dan demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.